Ayuhal ikhwah, ada seorang alim hafal Al-Quran, tahu persis tentang seluk-beluk bahasa Arab, berilmu. Nama beliau adalah Ar-Razi, Fakhrur Razi. Tapi beliau menyesal jadi orang berilmu, tanda kutip. Beliau berandai-andai, alangkah senangnya kalau aku menjadi orang awam seperti nenek-nenek, kakek-kakek Naisabur. Naisabur waktu itu daerah terpencil, bukan perkotaan seperti Baghdad, Kufah. Sehingga ilmu filsafat, ilmu kalam yang banyak meracuni kaum muslimin tidak sampai ke Naisabur. Orang-orang Naisabur selamat, tidak terkena syubhat ilmu filsafat. Sementara beliau ini terkena. Dan di akhir kehidupan beliau, di masa tua beliau merasakan pahitnya, beliau merasakan getirnya, terkena syubhat falasifah. Belajar, tapi semakin belajar semakin sesat. Kenapa? Karena tidak berada di manhaj yang hak, tidak mengikuti kaidah qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Akhirnya semakin belajar semakin sesat. Dan dalam bait syair beliau mengatakan betapa lelahnya, betapa capeknya, sepanjang umurku habis waktunya kecuali hanya untuk mengumpulkan qala wakila. Ini sangat berbeda dengan Imam Syafi'i, sangat berbeda dengan Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Muslim dan lain-lain yang belajarnya tidak jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah tentu ala fahmi sahabah. Nikmat, lezat, bahagia, sederhana, ketemu. Berbeda dengan filsafat. Satu ayat, satu hadis dipikir, terus difikir, melelahkan, dan akhirnya tidak ketemu. Ya, ini bahayanya belajar tetapi tidak benar cara belajarnya. Bukannya semakin benar, malah semakin sesat. Ya. Ada seorang tokoh yang namanya hari ini disalahfahami oleh sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin, disanjung-sanjung, dipuji-puji, padahal tokoh ini meyakini bahwa kenabian tidak akan berakhir sampai hari kiamat dan bisa diusahakan. Ini jelas sesat sesat-sesatnya, keliru sekali, batil, dolal. Itu diucapkan oleh seorang tokoh bahwa kenabian itu tidak akan putus sampai hari kiamat. Padahal Nabi mengatakan seandainya ada Nabi lagi setelah aku, tentu yang akan jadi Nabi adalah Umar. Kedudukan Ali bin Abi Thalib di sisiku mirip kedudukan Harun di sisi Musa, hanya tidak ada Nabi setelah aku. Jelas-jelas telak, sahih, sarih, keluar dari lisan Nabi bahwa tidak mungkin ada Nabi setelah beliau. Ini tega-teganya seorang tokoh muslim dan namanya terkenal mengatakan kenabian tidak akan putus sampai hari kiamat. Dan satu lagi, lebih sesat lagi apa? Bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Antum pernah dengar riwayat Nabi Musa waktu remaja berusaha supaya jadi nabi? Begitu pula Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ismail, Nabi Yaqub waktu remaja berusaha atau berdoa supaya jadi nabi? Tidak ada. Tidak ada. Nabi dan Rasul betul-betul pilihan Allah, suka-suka Allah. Mau anak orang kaya, mau anak orang miskin, mau terkenal, mau tidak terkenal, kalau Allah menghendaki dia jadi nabi, jadi.
Bahkan anak seorang nabi Allah tidak menghendaki jadi nabi, ya nggak jadi. Bahkan anak seorang nabi tapi kekal di neraka, ada apa tidak? Anak seorang nabi, bahkan rasul pertama di muka bumi, dia kekal di neraka selama-lamanya. Ada? Siapa namanya? Ada kan? Terserah Allah. Kalau ulama berilmu atau mungkin dokter, insinyur, bisa diusahakan, bisa dan boleh bercita-cita menjadi ulama, menjadi dokter, menjadi insinyur. Tapi jadi nabi, jangankan hari ini, 2000 tahun yang lalu, 3000 tahun yang lalu, tidak diriwayatkan. Jadi nabi, rasul, betul-betul pilihan Allah. Apalagi hari ini, tidak mungkin ada seorang nabi, tidak mungkin ada seorang rasul. Ini ada seorang muslim, tokoh terkenal, mengatakan hal yang begitu sesat. Taulah kita dari sini bahwa siapapun bisa sesat dengan bentuk apapun. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah, dan Allah pula yang menyesatkan. Ya. Nah, malam ini insya Allah sedikit kita bahas bagaimana semakin ngaji semakin tidak faham, semakin ngaji justru semakin sesat. Kenapa? Karena tidak mengikuti cara Rasul dan para sahabat. Mungkin antum pernah dengar anak-anak muda yang teriak ke sana kemari meneriakkan ayat Al-Quran. Tentu teriakan yang bagus, bukan meneriakkan yel-yel, lagu-lagu, kalimat batil. Yang diteriakkan ayat Al-Quran apa? Inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Bagus sekali ayat Al-Quran. Tapi berangkat dari ayat Al-Quran, apa hasilnya? Ali bin Abi Thalib kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir. Itu keluar dari mulut mereka, anak-anak muda ini. Gara-gara apa? Gara-gara belajar Al-Quran tetapi tidak dengan guru yang benar. Mestinya kan mereka beristifadah mengambil ilmu dari Nabi lewat Ali bin Abi Thalib, lewat Muawiyah, lewat Amr bin As, lewat Utsman bin Affan, lewat para sahabat. Kebalik. Bukannya mengambil ilmu dari Allah dan Rasulnya lewat para sahabat, malah sahabat dicaci maki. Ali kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir. Itu pernah terjadi di muka bumi. Siapa mereka? Siapa mereka? Mereka adalah aliran sesat pertama dalam Islam. Khawarij. Antum tahu sabda Nabi tentang Khawarij? Wajahnya pucat. Rata-rata mereka wajahnya pucat. Kenapa? Karena hampir setiap malam sholat malam. Jidatnya hitam bekas sujud. Badannya kurus-kurus karena hampir setiap hari berpuasa. Sholat kalian dibanding dengan sholat mereka, kalian merasa kecil. Kalian di sini siapa? Sahabat. Puasa kalian dibanding dengan puasa mereka, kalian merasa kecil. Tapi yamrukuna minad-din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka melesat jauh dari agama ini sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya, cepat. Hum kilabu ahlin nar, mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka. Padahal mereka semangat belajar, tapi tadi salah. Dan bodoh mereka, belajar tapi bodoh. Ya bayangkan, murid-murid Nabi kan para sahabat. Tentunya para sahabat lebih tahu dari siapapun. Sahabat dicaci maki. Dari mulai Utsman, Ali, Zubair, Tolha. Yang tidak dicaci maki cuma Abu Bakar dan Umar. Mereka nggak ketemu. Mereka kan anak-anak muda. Ketika Abu Bakar masih hidup, ketika Umar masih hidup, mereka baru lahir. Atau mungkin masih bayi. Atau kalau istilah kita masih TK.
Ya. Jadi tidak bertemu Nabi, tidak bertemu Abu Bakar, tidak bertemu Umar, hanya tahu ceritanya. Mereka mencintai Nabi, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, tapi membenci Utsman, membenci Ali bin Abi Thalib, membenci Muawiyah, membenci Amr bin As. Bodoh. Gara-gara apa? Tadi belajar. Tapi kalah sama orang awam yang nggak belajar. Tentu ini rugi sekali. Sangat-sangat rugi sekali. Makin belajar, makin sesat. Makin belajar, makin tidak faham. Seperti nasib Fakhrul Razi tadi, Ar-Razi tadi. Sampai membayangkan, bercita-cita, berandai-andai seandainya menjadi nenek-nenek, kakek-kakek orang Naisabur, pedesaan yang tidak terkena syubhat. Karena syubhat itu betul-betul pahit, syubhat itu betul-betul getir. Maka antum jangan sampai terkena syubhat. Ya, coba antum lihat. Mungkin sekitar 9 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, ya, ngebom sana, ngebom sini, bom bunuh diri. Itu diawali dari apa coba? Ya, diawali dari minum khamr? Enggak. Diawali mereka berzina, berjudi, korupsi? Enggak. Diawali dari ngaji, belajar. Ya, ketemu itu di kampus, kadang di masjid, ya, di Masjid Salman sana, dideketi, tentu gurunya sesat. Buka surat sekian ayat sekian, buka surat sekian ayat sekian. Ya namanya orang awam, nggak tahu apa-apa. Baca, mati syahid, mati syahid. Kalau jihad tidak diajarkan kaidah jihad itu seperti apa. Tidak disampaikan bagaimana Imam Bukhari membawakan bab khusus al-jihadu ma'al imam adiluhum wa fajiruhum. Jihad harus bersama pemimpin, jihad harus bersama presiden, khalifah, amirul mukminin. Mau presiden itu muslim yang baik atau muslim yang kurang baik, nggak masalah. Yang penting berjihad harus bersama pemimpin. Nah ini tidak diajarkan, ya. Jadi boleh jihad sendiri-sendiri. Asal ada orang kafir, asal ada orang Amerika, asal ada Yahudi dan Nasrani, langsung dibunuh. Itu namanya jihad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mana ada Nabi menyuruh Bilal atau Ibnu Mas'ud atau Ammar bin Yasir atau Sumayyah atau Khabbab bin Arad, kalau malam-malam ketemu Abu Jahal, tusuk dari belakang. Kalau malam-malam ketemu Abu Lahab, Abu Sufyan, Walid bin Mughirah, tusuk dari belakang. Ada perintah Nabi seperti itu? Enggak ada. Nabi jihad, apa istilah kita, gentleman. Enggak ada menelikung dari belakang. Tantang perang Badar, perang Uhud, mari berhadapan. Begitu jihadnya Nabi. Bukan dari belakang. Orang-orang kafir sedang minum-minum, sedang dansa-dansa, sedang enak-enak dibom. Ini bukan gentleman. Jihad betul-betul mereka siap, kita siap. Sebagaimana Nabi mencontohkan jihad menantang Heraklius. Beliau ke Tabuk 20 hari. Beliau menunggu kedatangan Heraklius, Azimur Rom, pembesar Romawi, kaisar Romawi. Ditunggu di Tabuk 20 hari. Tidak berani datang Heraklius. Itu baru jihad. Tidak seperti anak-anak muda ini, ya, orang kafir nggak siap, orang kafir sedang senang-senang dibom. Itu bukan jihad ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya lihat, bukan kebaikan yang muncul, malah keburukan. Yang berjenggot dicurigai, yang pakai cadar diselidiki, yang bentar-bentar bawa qala Allah wa qala Rasul dicurigai, gara-gara anak-anak muda Khawarij yang nggak fahamin. Belajar tapi nggak faham. Ini bahayanya. Semakin belajar semakin sesat. Ya, justru kalah oleh orang-orang awam. Di daerah saya, mungkin di sini juga ada, ya. Ada seseorang, istrinya sedang hamil tua, mungkin tinggal nunggu hari untuk melahirkan. Ditinggal.
Padahal bukan tugas kantor, bukan tugas negara. Dia bukan karyawan sebuah perusahaan, dia cuman pedagang keliling, tukang cendol, tukang bakso misalnya. Gak ada yang nyuruh dia. Malah pergi ke masjid-masjid yang jauh, ngajak orang-orang di sekitar masjid untuk masuk ke masjid sholat berjamaah. Tentu ngajak orang sholat berjamaah bagus, tapi nggak wajib kan? Sementara dia menjaga istrinya yang sebentar lagi melahirkan, belum butuh biaya ini dan itu. Wajiban siapa? Tentu dia sebagai suami. Malah dia tinggalkan. Nah, ini dia. Ini mereka melakukan kebodohan ini diawali dari apa? Belajar, ngaji, berguru, bukan ngarang sendiri. Ya, ini sekali lagi bahayanya syubhat. Sangat-sangat berbahaya. Maka Muhammad bin Sirin itu pernah menutup telinga. Saat beliau berada di satu tempat, beliau tidak bisa meninggalkan tempat itu. Sementara di situ ada yang ceramah syubhat. Beliau tahu ini ahli syubhat. Maka beliau tutup kedua telinganya. Tidak mau kemasukan syubhat. Ya, itu sekelas beliau yang hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis. Apalagi kita mudah sekali kita. Ngomongnya bagus, berapi-api, menarik, bawa ayat, bawa hadis, tapi menggiring kaum muslimin untuk mengatakan bahwa semua agama sama, semua agama bisa masuk surga, laki perempuan gak ada bedanya, emansipasi. Ya, kita dengeri, kena. Karena kita orang awam, dia orang pinter, hafal banyak ayat, banyak hadis. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Maka alangkah baiknya kalau kita pilih-pilih. Antum punya guru, antum punya apa istilahnya senior, antum punya teman, minta bantuan. Siapa yang patut diambil ilmunya, siapa yang nggak pantut. Apalagi hari ini medsos di mana-mana. Dan pemerintah kita kan membebaskan sebebas-bebasnya. Ya antum bisa lihatlah ya, akhir-akhir ini yang ngaku bisa bicara sama semut ada, dibiarkan oleh pemerintah, ya kan? Ngaku katanya bisa nyuruh-nyuruh angin, nyuruh-nyuruh malaikat. Itu dahsyat luar biasa. Dan ada yang percaya nggak? Ada nggak yang percaya? Ada. Saudara Rasulullah, terbukti kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam ketika Nabi menggaris dengan tangan beliau garis lurus dengan mengatakan hadza siratullahil mustaqim, ini jalan Allah yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian di kiri kanan garis yang lurus itu beliau membuat garis yang banyak dengan mengatakan hadhis subul, ini subul. Kalau jalan yang lurus menuju surga ada berapa? Ada satu. Jadi antum harus tahu, harus yakin bahwa jalan yang sampai ke surga cuma satu. Yang mana? Yang mana? Jangan bilang Islam. Karena yang melakukan berbagai macam syubhat juga ngaku Islam. Ya Khawarij tadi ngaku Islam. Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, semua ngaku Islam. Maka jawaban yang paling tepat, jalan lurus satu-satunya yang sampai ke surga adalah jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka bentar-bentar kita nanya, Rasul dan para sahabat melakukan ini apa tidak? Ya, sholat subuh ada yang kunut, ada yang tidak. Nanya, Rasul dan para sahabat dulu kunut apa tidak? Kalau ada yang mati, ada yang ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Ada yang tidak, berselisih kan? Berantem, gontok-gontokan, debat. Gimana sikap kita? Udah, lihat Rasul dan para sahabat. Dulu Rasul dan para sahabat ketika ada yang meninggal ditahlilkan apa tidak? 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Kalau belajar yang benar, insya Allah ketemu.
Kalau bulan Maulid, ada yang merayakan Maulid, ada yang bilang jangan. Yang benar yang mana? Gampang, lihat Rasul dan para sahabat. Apakah Rasulullah dan para sahabat merayakan Maulid Nabi, merayakan Isra Mi'raj, merayakan tahun baru Islam, dan seterusnya dan seterusnya? Ya, kita nyontoh siapa kalau bukan Rasul dan para sahabat? Mungkin antum sudah tahu ya, Rasul dan para sahabat itu seperti apa. Saya ulangi, Rasul dan para sahabat adalah manusia-manusia yang dijamin surga. Dijamin surga. Adakah jaminan surga dari Allah untuk Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik? Ada? Nggak ada. Mana ada ayat hadis menjamin Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik masuk surga? Nggak ada. Adapun Bilal, Abu Hurairah, Ammar bin Yasir, para sahabat dijamin masuk surga. Radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannah. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah jamin mereka semua masuk surga. Sekali lagi, jaminan ini tidak ada pada diri Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, apalagi kita semua. Kalau kita cinta kepada Imam Bukhari, Imam Malik, tentu kita lebih cinta lagi kepada para sahabat. Kalau kita memuliakan Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, tentu lebih memuliakan lagi para sahabat. Gimana tidak? Dijamin surga, dijamin ampun, dijamin ridha. Ya. Sebetulnya kita belajar ngaji nggak jauh dari situ. Sebetulnya dulu Rasul dan para sahabat gimana sih? Dan itu perintah Nabi. Ketika Nabi mengatakan bahwa Islam akan pecah menjadi 73, lebih banyak dari Yahudi dan Nasrani. Ya, Yahudi 71, Nasrani 72, kaum muslimin 73. 73 kaum muslimin ini yang sampai surga ada berapa? Ada satu. Kulluhum finnar illa ta'ifatan wahidatan. Yang 72 semuanya masuk neraka, tapi tidak kekal. 72 ini tidak kekal, karena memang umat Muhammad SAW, kaum muslimin, pada akhirnya akan masuk surga. Nah, tentu kita tidak mau. Ya, dalam masalah akhirat, dalam masalah pahala dan surga, pahala dan dosa, kita tidak boleh rendah cita-citanya. Kalau dunia boleh. Saya mah jadi pedagang saya sudah cukup. Saya mah nggak muluk-muluk jadi direktur. Saya mah jadi kepala bagian sudah cukup, silahkan. Adapun surga, boleh? Saya mah di emper surga saja sudah cukup, nggak boleh. Apa kata Nabi? Idza sa'alta fas'al jannatal firdaus. Jika engkau minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Ucapan Nabi ini ditujukan kepada siapa? Abu Bakar, Umar, para ulama, orang-orang soleh? Tidak, kita semua yang mungkin barangkali baru sebulan mulai sholat berjamaah, yang mungkin barangkali baru 3 bulan ngaji, bahkan mungkin baru setengah bulan masuk Islam, tiba-tiba minta surga firdaus. Boleh apa tidak? Boleh. Allah marah? Tidak. Allah tidak bakhil, Allah tidak pelit. Walaupun orang rendahan minta surga firdaus, insya Allah Allah nggak marah, malah senang. Ya, antum baru kerja di sebuah kantor, tiba-tiba minta gaji sebulan 100 juta, kira-kira dikasih nggak? Ya, boro-boro dikasih, dikepret dia, ya, disiram comberan mungkin, ya kan? Itu manusia. Manusia memang bakhil. Allah tidak bakhil. Baru taubat, baru masuk Islam, langsung minta surga firdaus. Allah nggak marah, Allah bangga. Karena sekali lagi, Allah itu maha murah. Ya,
Kalau mau memberikan surga Firdaus harus begini dulu, harus begini dulu, harus begini. Berarti Allah tidak maha murah. Ya. Bahkan orang yang setiap hari beribadah lalu membanggakan ibadahnya, menyombongkan diri di hadapan Allah, Allah nggak suka. Allah nggak suka. Sebaliknya orang yang merasa kotor, merasa banyak dosanya, merasa rendah di hadapan Allah, lalu minta surga, bahkan surga Firdaus, Allah senang. Ya, saya lanjutkan contoh. Betapa bahayanya syubhat itu. Betapa bahayanya orang yang belajar tapi dengan guru yang salah. Kalah oleh orang awam. Seperti contoh tadi. Itu yang nyalain dia pergi kemana-mana berdakwah padahal nggak ada yang nyuruh. Padahal ilmu belum cukup, meninggalkan istrinya yang sedang hamil tua, merepotkan tetangganya, merepotkan sanak saudaranya yang jauh. Itu yang nyalain dia siapa? Orang-orang awam. Orang-orang awam yang nggak pernah ngaji, jarang ngaji, tapi karena nggak terkena syubhat, dia tahu dengan fitrahnya. Namanya suami tentu paling berkewajiban terhadap istrinya, anaknya. Orang awam nggak pernah ngaji tahu. Ini ngaji belajar justru malah nggak tahu karena terkena syubhat. Ya. Antum pernah dengar nenek antum atau kakek antum, orang tua antum nggak pernah ngaji tapi ngomong begini, ketika dalam keadaan genting, ketika sudah tidak ada yang bisa dilakukan lagi, kepepet, lalu keluar dari mulut nenek kita, ya sudah, kita serahkan saja kepada yang di atas. Yang dimaksud siapa? Allah Rabbul Alamin. Ya, ini nenek kita, kakek kita, orang tua kita jarang ngaji. Ya, tapi fitrahnya tidak rusak. Fitrahnya sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul, yakin bahwa Allah berada di atas, bukan di bawah, bukan di pinggir jalan, bukan di pojokan masjid, bukan di comberan. Allah berada di atas. Siapa yang pertama kali mengatakan Allah berada di atas? Para nabi, para rasul. Siapa yang pertama kali menentang Allah ada di atas? Fir'aun. Masih ingat ucapan Fir'aun kepada Haman, pembantu setianya, dalam rangka ngeledek, menghina Nabi Musa? Apa? Bikin bangunan tinggi menjulang ke atas. Agar apa? Agar aku bisa lihat Tuhannya Musa itu kayak apa. Ngeledek. Fir'aun gak percaya kalau Tuhan itu ada di atas. Berarti selama ini Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Zakaria, seluruh para nabi, para rasul mengatakan Allah berada di atas. Lebih tepatnya di atas arsy. Kadang disebutkan fis sama, di atas langit. Fi di sini bukan di, tapi di atas. Fasiru fil ard, bertebarlah kalian fi bumi. Nggak mungkin di dalam bumi, tapi tentu di atas bumi. Itu sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan fitrah orang-orang yang jarang ngaji tapi fitrahnya tidak rusak. Sesuai dengan ayat Al-Quran, aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan Allah yang berada di atas langit sana? Karena Allah memang berada di atas. Tidak ada satupun yang sejajar dengan Allah. Segala sesuatu berada di bawah Allah. Yang paling dekat dengan Allah adalah, tepat di bawah Allah adalah arsy. Tepatnya itu bukan nempel. Kalau saya kan duduk nempel di atas kursi ini. Apakah Allah duduk nempel di atas arsy? Jawabnya tidak. Tidak. Jarak antara Allah dengan arsy entah berapa juta kilometer.
Karena Allah tidak duduk di atas ars, tapi bersemayam berada di atas ars jauh. Karena salah satu sifat Allah adalah ba'inun an kulli khalqihi, terlepas dari seluruh makhluknya. Sepertinya sudah masuk isya ya. Silahkan azan dulu, nanti kita lanjut. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah wa ma'am. Kita lanjut sedikit. Kakek kita, nenek kita, orang tua kita yang jarang ngaji tapi tidak terkena syubhat, secara nurani, secara fitrah, sesuai dengan sifat dasar manusia, meyakini bahwa Allah berada di atas. Ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini ceritanya agak panjang. Ketika Muawiyah bin Hakam As-Sulami menampar budak perempuannya karena menghilangkan salah seekor kambingnya. Berita ini sampai kepada Nabi dan Nabi marah karena memang dosa besar menyakiti seorang budak. Hari ini jangankan budak, pembantu saja banyak disakiti. Dalam Islam, budak yang derajatnya jauh rendah dari pembantu tidak boleh disakiti. Bahkan sunnah kaum muslimin makan sama dengan makan budaknya, berpakaian sama dengan pakaian budaknya. Nah, karena Muawiyah bin Hakam As-Sulami tahu Rasul marah, maka Muawiyah bin Hakam As-Sulami mengatakan, untuk menebus kesalahanku ya Rasul, biarkan aku merdekakan budakku. Memerdekakan seorang budak adalah pahala yang sangat besar. Kata Nabi, bawa kemari. Bawa kemari. Setelah budak perempuan ini dihadapkan kepada Nabi SAW, Nabi bertanya dua hal. Pertama, hal ta'lamina man ana? Tahukah engkau siapa aku ini? Dijawab oleh budak itu, anta Rasulullah, engkau utusan Allah. Pertanyaan kedua, hal ta'lamina aina Allah? Tahukah engkau di mana Allah berada? Budak perempuan ini menunjuk ke atas. Fis sama, berada di atas langit, bersemayam di atas ars maksudnya. Ini budak perempuan ini bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Aisyah, bukan Khadijah. Artinya secara keilmuan jauh di bawah dari sahabat-sahabat yang lain. Tetapi jauh lebih pintar dari, ini ucapan Syekh Albani ya, saya tirukan. Jauh lebih pintar dari Profesor Dr. Al-Azhar Kairo, Mesir. Di mana Syekh Albani sering mendengar Profesor Dr. Al-Azhar Kairo, Mesir, sering mengatakan Allah ada di mana-mana. Di mana-mana tentu di got ada, di WC ada, di pasar ada, namanya di mana-mana. Ya, itu Profesor Dr. Al-Azhar. Kalah oleh seorang budak perempuan karena tidak terkena syubhat. Betul-betul mendapatkan ilmu dari Nabi. Seluruh sahabat hanya mendapatkan ilmu dari Nabi, tidak ada yang lain. Nabi mengajarkan kepada para sahabat bahwa Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah betul-betul bersemayam di atas arsy. Sekali lagi, tidak duduk, tidak nempel di arsy. Nah, itu dia. Nah, setelah budak perempuan ini mengatakan Allahu fis sama, Allah berada di atas langit, Rasul mengatakan i'tikha fa innaha mu'minatun. Wahai Muawiyah, kalau engkau mau merdekakan budak ini, silahkan merdekakan. Dia beriman. Budak ini beriman. Nabi mengatakan budak ini beriman. Setelah budak tersebut mengatakan Allah berada di atas langit, bersemayam di atas arsy. Ini mafhum apa? Ini mafhum mukhalafah. Artinya kalau budak itu mengatakan Allah ada di mana-mana, Allah tidak di atas, Allah tidak bersemayam di atas arsy, Allah ada di hati kita masing-masing, akankah Rasulullah mengatakan budak ini beriman? Akankah Rasulullah akan mengatakan budak ini beriman? Nabi hanya mengatakan budak ini beriman setelah budak tersebut mengatakan Allahu fis sama. Ternyata itu sama dengan nenek kita, kakek kita yang jarang belajar tapi fitrahnya tidak rusak. Nah, sekarang bandingkan dengan profesor doktor tadi, tentu mereka belajar, namanya profesor doktor, ahlul kalam, belajar.
Tapi dengan belajar justru menjadi sesat. Karena yang mereka pelajari tidak sama dengan pelajaran Rasul dan para sahabat. Menyimpang dari manhaj yang hak. Ini luar biasa. Jangan sampai kita terkena syubhat. Lebih baik tidak dapat ilmu daripada dapat ilmu tapi salah. Saudara-saudara kita di negeri kita ini, kalau tidak tahu, mending tidak tahu nilainya berapa. Tidak tahu nilainya berapa? 0. Kalau syubhat, nilainya berapa? Berapa? Minus. Kalau 0, tinggal ngasih tahu. Oh, nggak tahu ya? Nggak tahu. Saya kasih tahu nih. Kalau mau makan, baca bismillah. Gitu. Oh ya, saya baca bismillah. Itu dari 0 menjadi plus. Ini tidak, ini sulit. Kenapa? Karena dia tidak merasa tidak tahu, dia merasa tahu. Ya, Anda kalau mau makan sebagaimana sunnah Nabi, baca bismillah. Ditolak. Bismillah. Bukankah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar? Lihat. Lihat, mending mana? 0 apa minus? Tentu mending 0. Lebih baik merasa bodoh, merasa tidak tahu daripada merasa tahu tapi salah. Seperti anak-anak muda Khawarij itu, mereka merasa tahu. Kalau nggak merasa tahu, nggak mungkin mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Muawiyah. Kalau sekarang mengkafirkan presiden. Dulu zaman Pak Harto kan rame. Kata-kata Soeharto kafir itu udah keluar dari mulut mereka. Soeharto kafir, Pancasila kafir, ini kafir, ini kafir. Terlalu mudah mengkafirkan sesama muslim. Gara-gara apa? Gara-gara belajar. Belajar yang tidak benar, belajar syubhat. Lebih baik tidak belajar, merasa tidak tahu, ketika dikasih tahu yang benar, tentu akan manggut-manggut. Tapi kalau dia merasa tahu, mereka akan nolak kalau dikasih tahu. Ya. Mungkin anak-anak kita ya, saya, antum mengenal sunnah mungkin sudah agak telat. Umur 20 tahun, umur 30 tahun, ada yang umur 40 tahun, 50 tahun baru kenal sunnah. Oh, itu yang benar. Oh, baru tahu kalau yang benar bukan Allahumma laka sumtu, tapi zahabat dhama'u wabtalatil uruqu. Baru tahu. Ya. Baru tahu kalau walimatus safar itu setelah safar apa sebelum safar? Walimatus safar itu setelah safar apa sebelum safar? Setelah safar. Pulang dari haji, pulang dari umroh, pulang dari Kalimantan, pulang dari Malaysia, disunahkan ngundang tetangga, saudara untuk makan-makan, walimatus safar. Nah, banyak dari kita sebelum berangkat karena pakai rokyu, pakai logika. Ya kan, mau haji, mau umroh, mau ke Malaysia, mau ke Turki. Ya kalau pulang lagi, namanya dalam perjalanan. Kalau celaka nggak pulang lagi, sudah ketemu dengan saudara-saudara, apa? Rokyu. Sedangkan kita disuruh mengikuti rokyu apa mengikuti wahyu? Mana yang harus kita ikuti, rokyu apa wahyu? Wahyu. Qala Allah wa qala Rasul. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah? Rasulullah sudah mencontohkan walimatus safar itu setelah pulang dari safar, bukan sebelum. Ya, apa ini? Terusin ilmu. Jangan sampai kita terkena syubhat. Karena sekali lagi, orang-orang yang sudah mengalami syubhat sulit mau keluar. Antum pernah dengar Imam Ghazali? Pernah, insya Allah. Antum pernah dengar pula murid besarnya? Ya. Murid besar dari Al-Ghazali. Al-Ghazali kan luar biasa, beliau cerdasnya ya. Tapi mirip-mirip Ar-Razi tadi, belajar filsafat. Padahal Rasul dan para sahabat nggak kenal sama sekali ilmu filsafat.
ilmu filsafat itu dari siapa? Plato, Socrates, Aristoteles. Mereka nabi bukan? Bukan. Mereka rasul bukan? Bukan. Sementara Rasulullah alaihi salatu wassalam, nabi rasul dapat wahyu dari Allah lewat Jibril. Ngapain mesti belajar lewat Socrates, Aristoteles, Plato? Kecuali ilmu dunia. Kenapa air itu selalu mencari tempat yang lebih rendah? Kenapa berbeda dengan asap selalu ke atas? Kenapa di suhu tertentu air itu mendidih, di suhu tertentu beku? Itu silahkan pakai ilmu filsafat. Dulu memang awal mula ilmu filsafat masuk ke dunia Islam di zaman Khalifah Al-Ma'mun itu memang itu, dan itu bagus. Ditemukannya motor, ditemukannya mobil, ditemukannya pesawat, itu berawal dari filsafat. Pikir. Nah, salahnya selain ilmu tabi'iyah, ini ada ilmu diniyah, ilmu ketuhanan. Pakai filsafat, pakai mikir. Ya. Jadi Socrates, Aristoteles itu orang baik. Orang baik, bukan orang ateis. Mereka ini percaya Tuhan itu ada. Tapi siapa namanya, ada di mana, maunya Tuhan apa, yang disukai oleh Tuhan apa, yang dibenci oleh Tuhan apa, gelap. Mereka nggak tahu. Ya itu tadi, bukan nabi, bukan rasul. Dan para filosof itu tidak kenal dengan Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Tapi mereka ingin menyembah Tuhan, ingin tahu Tuhan itu seperti apa. Mulailah berpikir, lalu sampai kepada kesimpulan, Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, Tuhan itu begini. Benar apa salah kira-kira? Nggak mungkin benar. Kalau orang berpikir tentang Tuhan dan akhirnya ketemu, buat apa Allah mengutus Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam? Buat apa? Justru Allah mengutus para nabi, para rasul, karena nggak mungkin ada orang yang bisa tahu tentang Allah kalau bukan lewat para nabi, para rasul. Lewat para nabi, para rasul, akhirnya manusia tahu bahwa Allah dulu pernah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Kata Nabi SAW. Nabi dikasih tahu oleh Allah lewat Jibril, kelak Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Ini semua ada di Al-Quran dan Sunnah. Kata Allah, kata Rasulullah, tentu nggak ada yang tahu. Socrates, Aristoteles, Plato nggak akan tahu dari mana. Taunya Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, Tuhan itu bukan zat, Tuhan itu tidak cair, tidak gas. Mikir sendiri dan pasti salah. Nggak mungkin ada yang benar. Kecuali sesuatu yang orang awam juga tahu. Tuhan itu hidup, nggak mungkin mati. Tuhan itu nggak mungkin lupa. Tuhan itu nggak mungkin tidur. Itu orang awam juga tahu, sesuai dengan fitrah. Tapi Allah bersemayam di arsy. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam untuk mencari siapa yang berdoa akan aku kabulkan, siapa yang mohon ampun akan aku ampuni. Tahu dari mana? Nggak mungkin ada yang tahu kalau bukan dari Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, kaum muslimin lama-lama tertarik dengan filsafat tentang ketuhanan, tidak tertarik dengan filsafat tentang tabi'iyah. Bagaimana tentang air, bagaimana tentang api panas, bagaimana benda itu turun ke bawah dan turunnya ada yang cepat, ada yang pelan, ada berat jenis dan seterusnya. Malah nggak tertarik. Justru itu yang penting, yang benar. Malah tertarik tentang ketuhanan. Jadilah Mu'tazilah, jadilah Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain-lain, keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah siapa? Rasul dan para sahabat. Maka seperti pelajaran tadi,
Maka ketika kita belajar agama, mau wudu, mau sholat, mau tayamum, mau azan, mau qomat, mau tawaf, mau sa'i, lihat sama enggak dengan Rasul dan para sahabat. Ketika tidak sama, berhenti, jangan teruskan, nggak mungkin benar. Nggak mungkin ada sholat, nggak mungkin ada saum, nggak mungkin ada tawaf, sa'i yang belum pernah dilakukan oleh para sahabat. Nggak ada kebaikan ibadah mahdhah yang belum pernah dilakukan oleh para sahabat. Ya. Satu lagi, setelah ini kita bersoal jawab barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.